Hah? Siber? Apaan woi? Siswa bermasalah, siswa barbar yang suka kasih masalah. Ya sama, kayak hostnya. Albar barbar, Fatih barbar, Aina barbar. Barbar. Iya. Wih lah, kita dengar. Hai Siber, salam remedial. Selamat datang kembali di Rapot Merah Podcast bareng aku Albar Dan aku Aina. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai dunia horor. Yang pastinya siber-siber udah pada tahu kan apa itu dunia horor. Dunia horor sendiri itu adalah sebuah perasaan yang akan menimbulkan rasa takut juga rasa ngeri yang teramat sangat. Nah, di episode horor kali ini kita mengundang dua teman tamu kita nih. Ada Said dan Shoki. Nah, boleh dong Shoki dan Said memperkenalkan diri ke siber-siber kita di luar sana. Nama aku Shoki Olensen dari kelas 2 Multimedia 1. Dan nama aku Said Sidki Ali dari kelas 2 Multimedia 1 juga, dan kami sekelas. Dan kami berempat sekelas. Nah, jadi di episode horor kali ini dengan suasana seperti ini, kayak camping. Jadi kita nih bakal cerita-cerita tentang cerita horor. Kalian percaya nggak sih sebelum itu nih? Kalian percaya nggak sih sama yang namanya hantu? Percaya sih. Percaya. Enak? Percaya? Punya nggak kalian pengalaman tentang hantu? Boleh dong sharing ke siber-siber. Punya sih. Tapi agak nggak masuk akal dikit, nggak apa. Iya, nggak apa lah ya. Pengalaman kan? Pengalaman soalnya. Ya, jadi cerita horor aku ada ya 3 lah kurang lebih. Betul. Apalagi? Oke, lanjut silakan. Lanjut. Kadang Jadi cerita aku tuh ada 3 biji. Dan yang pertama di luar rumah, yang kedua di dalam rumah, dan ketiga dalam rumah juga. boleh dong ceritanya satu-satu. Satu-satu Dari dulu. awal dulu. Dari awal. Dari yang luar rumah dulu lah. Jadi pas aku kan mau jogging nih, jam 5 subuh, siap sholat subuh tuh. Jadi di samping garasi aku ada lorong kecil. Nah, aku taruh motornya di situ. Karena kan garasi itu untuk mobil. Jadi pas aku mau mundurin motor, aku kan lihat spion tuh. Jadi pas aku lihat spion kayak ada ngebantu dorong itu. Bantu orang tuh bantu narik. Ya, bantu narik. I'm sorry. Bantu narik gitu. Jadi aku langsung noleh belakang dong. Nengok belakang ya kan. Habis itu rupanya ada orang. Ya, di situ kaki aku gemetaran dan jantung aku pun berdebar kencang. Dan udah sampai tempat joggingnya, aku lupain semua itu supaya nggak kebawa mimpi. Dan misal aku ke kamar mandi pun aku nggak takut gitu. Jadi itu cerita yang di luar rumah ya. Itu sebenarnya tuh memang udah sengaja terlupa atau memang kayak udah lupain Lupain, dipaksa lupain lupa ya. gitu. Paksain lupa. Tapi aku tahu itu masih ada. Cuma dipaksa gitu ya, udah nggak mau mikir-mikir lagi daripada nanti ikut. Ya, Oke, kayak mana nih kalau Shoki ceritanya ada pengalaman apa? Kalau aku ceritanya mungkin nggak nampak wujud, cuman suara doang. Kayak cuman ya dari awal ceritanya. dari awal. Ceritanya tuh malam-malam jam 11-an kalau nggak salah. Itu lagi main game jam 11. Terus kan kita kalau main game kan kurang seru kalau nggak hidupin mic bareng-bareng kawan gitu kan. Iya. Terus waktu lagi seru-serunya gitu tuh, terus ada satu kawan yang nyeletuk, dia bilang kayak Ki di rumah sendiri ya katanya. Di rumah ada orang rumah ya katanya. Ada, tapi udah pada tidur, aku jawab. Terus dia bilang kok kayak ada suara orang main guli, main kelereng katanya. Itu Bilang, kalau main kelereng itu suaranya jelas gitu ya? Suara kayak mana sih? suara Teriak-teriak gitu. kayak Gini. bukan suara kelereng, ting 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 ting. Bukan main kelereng yang Yang Bukan. gini, bukan yang gini. Bukan gitu. orang Suara- sengaja Suara gitu. kelereng, bukan suara orang main kelereng, suara kelereng gitu. Ting, ting. Oh, oke, lanjut. Terus nggak lama dari itu, bukan nggak lama sih, udah lumayan lama. Terus mau kencing gitu, buang air kecil. Terus udah siap semuanya kan, di samping kamar waktu jalan ke
kamar, itu di samping kamar tuh ada tangga. Terus waktu mau lewatin tangga itu kayak ada suara orang nyinden. Nyinden. Nah, ada nyinden tuh kayak mana contohnya tuh? Bisa kasih contoh nggak? contoh. Yang dicari ini kok nggak ya? Cariin. Bentar ya. Gimana nih? Gimana nih? Sana lagi. Ini dia. Oh, ini ada nih yang dapat nih. Pas mati. Sebentar dengerin dulu. Terus kan udah siap tuh, udah dengar, balik dong ke kamar. Terus setelah dengar itu, karena terlalu positif thinking, kirain ada mobil lewat atau apa gitu, Iseng ya mobilnya bikin lagu. buka kaca gede-gede gitu kan. Itulah. Terus waktu kan lanjut main game tuh sampai jam 2:30 kalau nggak salah. Ya. Terus jam pokoknya nggak terlalu jauh dari abis dengar Berapa jam kejadian. kemudian? Enggak sampai beberapa Nggak jam. sampai beberapa jam juga. Oh. Terus Sekian nih. Sekian. ada kan lanjut main game tuh 20 menit juga tetap. Terus Kawan ada kawan, dia bukan dia lagi tapi itu yang Kawan satu yang lagi. satu lagi nih. Terus tiba-tiba dia bilang itu di rumah ada yang hidupin lagu Jawa ya katanya. Hah, siapa? Orang bukan sendiri, orang udah pada tidur semua kok, cuma aku sendiri nih kan. Terus dia bilang, iya jelas sekali kayak suara orang nyanyi orang Jawa gitu. Berarti kalau denger di HP kan berarti jelas kan? Berarti Kayak otomatis dekat ya. dekat, soalnya mic itu kan punya jangkauannya, apalagi mic HP kan. Itu kan jangkauannya nggak terlalu Jauh-jauh. nggak terlalu jauh kali. Jadi kata dia waktu betul-betulan jumpa pas ini, dia bilang emang jelas suaranya. Waktu kan dia juga lagi main kan, terus dia kayak denger selain suara kami ngomong sama suara gamenya, dia juga denger suara itu jelas. Waduh. Dingin suasananya. Ada. Cerita tentang di sekolah ada nggak? Nah, cerita di sekolah. Tunggu, biar lebih serem, biar lebih serem. Woi, kok hidup sendiri? Ke ini, kesenggol mungkin. Ini kan senggolnya harus untuk tenaga. Enggak, maksudnya Kita harus positif thinking Positive thinking. senggol. biar ke kamar mandi. nggak Gara-gara takut ya. suasananya serem, kayak seremnya tuh juga ikut-ikutan ke bawah. Maaf ya, ganggu, maaf. Ganggu. Oke, lanjut. Sampai Ya. mana tadi? Sekolah Di ya? sekolah cerita Di sekolah. Jadi di sekolah itu lagi waktunya itu pas lagi SMP, dan waktunya itu lagi pas pramuka. Oh, iya. Persami. Perkemahan Perkemahan Sabtu satu minggu. Nah, di situ kayak ada main game, tapi bukan game resmi dari kayak satu pramuka tuh langsung main, nggak. Kami cuma geng-geng kami doang yang main. Terus kayak mana? Ada satu abang kelas dia ikut main gitu. Jadi permainan tuh sembunyiin kacu. Nyembunyiin kacu di suatu tempat itu, nanti ada Kita yang cari. nakut-nakutin. Oh. Nah, terus nggak lama dari udah main kena giliran aku nih yang disuruh nyari kan. Ya. Terus ada abang kelas yang sembunyi di toilet kamar mandi. Jadi toiletnya tuh agak serem juga. Jadi di belakang toiletnya tuh kebun tebunya lumayan luas. Terus waktu lagi nyari nih, akunya masih jauh dari toilet ya. Ya. Terus abang-abangnya masih stay di kamar mandi. Terus dia memang mau nakut-nakutin gitu, kayak udah pakai baju putih, pakai ini. Terus lagi stay. Terus di kamar mandi itu ada yang ketok. Dia kira kayak aku yang lagi nyari, lagi ngetok gitu kan. Waktu dia buka, dia mau terkejutin gitu kayak wah gitu kan. Terus
Dia prank sama. Dia waktu dia kayak gitu rupanya nggak ada orang. Waktu dia ngecek sekitar, di depan kamar mandi tuh ada sumur, tapi sumurnya tuh ditutup sama tembok. Waktu dia tengok ke arah sumur, waktu dia tengok ke arah tembok tuh dia ngintip. Jadi dia bilang dia nggak bisa mastiin kalau si itu punya kayak pakai baju putih atau rambut panjang, soalnya dia cuma ngintip gini. Waktu dia tengok gitu dia langsung kayak dia kalau kita tengok pergerakannya tuh nampak. Kalau misalnya kita lagi ngomong-ngomong gini nih, ada yang kayak dia waktu dia gitu nampak, sadar kita, jadi lumayan jelas. Terus langsung kabur dia ke perkemahan rame-rame. Terus aku tiba-tiba dipanggil kan, kayak Shoki udahan katanya. Terus ya udah balik ke ini, rupanya pada nimbrung tuh kan di api unggun gitu. Terus ikut apa nih, ada apa kok nggak jadi. Nah baru di situ dengar ceritanya dia. Iya, serem sih. Serem. Nah, ngomong-ngomongin game tadi nih, game Shoki main game terus kayak dengar suara apa tadi, nyinden ya? Iya. Kan kita kayak pernah tuh dengar game panggil hantu. Nah, aku habis cari di Google, ada nama gamenya permainan memanggil ala Meksiko. Jadi nama gamenya ini Charlie Challenge. Tahu nggak? Nah, yang yes no itu bukan sih? Iya. Kayak mana? Ini aku baca ya. Ya, baca. Meskipun sebenarnya permainan semacam ini telah ada beberapa waktu, namun Charlie Challenge menjadi sangat fenomenal saat ini. Permainan ini menggunakan pensil itu merupakan ritual tradisional Meksiko, di mana permainannya biasanya anak-anak mengucapkan mantra untuk menghubungi. Kok nggak Eh, sekali doang? Oke. Lanjut, fokus ke cerita aku. Jangan. Kesenggol kesenggol. lainnya tadi. Positif Kesenggol lainnya. Kira ngerasa kesenggol. Enggak, kesenggol lampu. Kesenggol lainnya tadi. Marah. Oke, kita lanjut lah. Bentar ya, bentar. Astagfirullah. Allah. Nah, Oke, Lanjut sampai mana tadi? jadi permainan Charlie Challenge ini permainan dari Meksiko. Jadi ya biasanya permainan itu dimainin sama anak-anak yang mengucapkan mantra untuk menghubungi arwah seseorang anak bernama Charlie. Dilansir dari The Telegram, Jumat 19 bulan 6 2015, untuk memainkan Charlie Challenge ini, 2 orang pemain diminta untuk mengambil 2 buah pensil dan selembar kertas putih. Pemain kemudian harus menyeimbangkan 2 pensil dengan posisi menyilang di tengah kertas. Kertas putih ditulis kata yes dan no di 4 sudutnya. Di satu kertas itu dibuat kayak 4 sudut gitu, yang tulis yes no. Terus untuk mantra pemanggilan rohnya, pemain harus melafalkan kalimat Charlie, are you here? Yang artinya Charlie, apakah kamu di sini? Jika pensil yang diletakkan di atas kertas itu tiba-tiba bergerak sendiri ke kata yes, maka menurut mitos dari permainan ini, arwah Charlie telah datang atau hadir untuk memulai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemain. Nah, untuk mengakhiri permainan ini, pemain harus mengatakan Charlie, can we stop? Atau Charlie, bisakah kami berhenti? Setelah pensil bergerak ke kata yes, kedua pemain menjatuhkan semua pensil di lantai untuk memutuskan kontak dengan Charlie. Kalau tidak dilakukan, konon arwah Charlie akan tetap tinggal di sekitar Anda. Kalau kita main bisa nggak? Bisa. Seru sih. Serem Tapi aku takut. ya, Nggak salah. pasti aja. Oke. Gimana nih pandangan kalian tentang Charlie Challenge? Curi-curi. Saya nggak pernah main nggak? Nggak pernah, Mainan tapi pernah sih. nonton Pernah. nonton Mainan film. pernah. Emang bener-bener gerak pensilnya? Enggak, please. Gerak sih. Gerak. Cuma kan pastinya ada ada pro kontranya. ada yang bilang ditiup sama kawan. Iya, ada yang dibilang karena angin gitu. Gitu. Kalau orang Indonesia
nggak sih yang games yang kayak jelangkung tapi dipegang pakai karet, tau nggak? Alah, udah skip, gak tahu. Jelangkung dipegang pakai karet. Iya. Kayak gini. Kayak kayunya dipatahin, abis itu karet ditaruh kayunya di tengah, abis itu mereka nyanyi. Nyanyinya kayak mana tuh? Jelangkung di sini ada pesta kecil-kecilan. Itu memang game jelangkung kan? Ya udah, tapi ini pakai tali, bukan pakai jelangkung itu. Terus? Terus nanti si kayu yang dua di karet ini bakal gerak kemanapun kita suruh, kanan atau kiri. Kalau nggak salah gitu. Ngeri juga. Jelangkung. Tapi kayaknya memang game yang paling pada orang tahu itu jelangkung ya. Iya, jelangkung. Karena Indonesia nggak sih? Indonesia punya kan? Jelangkung, iya. Pernah dengar games Oi Jabor? Enggak. Oi Jabor. Jadi dia tuh gamesnya kayak ada papan gitu. Jadi di papan tuh ada huruf A, B, C, D sampai Z, ada 1 sampai 10. Jadi di permainan itu kayak kita ada petunjuk, bukan petunjuk siapa? Kayak controller apa nggak ngerti kita. Pokoknya ada itunya. Jadi semua yang main misalnya 5 orang. Jadi 5 orang itu harus kayak gini, di tunjuknya itu nanti dia gerak-gerak. Nanti pertanyaannya apakah ada arwah di sini, nanti bisa ditunjuk ke yes atau no gitu. Nanti misalnya siapakah nama kamu, nanti ada dia ditunjuknya satu-satu huruf gitu. Misalnya kan di tengah kontrolernya tuh ada bulatan gitu untuk ngasih A, B atau gitu-gitu. Jadi Kalau yes tuh kayak mana tuh? kalau yes berarti ya ada, tapi ya ada pro kontra juga sih, kayak misalnya ada yang digerakin sama kawannya. Oh, Tapi kalau misalnya digerakin sama kawan langsung terasa sih. Iya, nampak ada ketahuannya ya kan? Ya pasti no lah berarti. Kau pernah main? Belum. Soalnya di sini Tapi denger gitu ya. soalnya di sini kayak mana ya? Dia emang ada Pakai ini temennya? khususnya. Nggak ada kan ini. Oh, harus ada tempat khusus. Harus ada ini khususnya. Controllernya. Ini kalau nggak ada ya susah. nah gimana sama film horor? Film-film horor. Hmm, Film-film horor. Cokinya ada kayaknya. Jadi banyak berarti yang nonton film gitu. Lumayan. Film horor apa nih? Horor Indonesia? suka hati sih bebas aja. Bebas lah. Bebas. Film horor. Jadi film horornya tuh judulnya The Medium. Wih, medium. Dari separuh. Film Thailand. Thailand. Jadi ceritain filmnya nih. Iya. Ih, boleh. Nah, Kap lengkap. Enggak Kan boleh. gitu bahasa Thailand kan? Oke. jadi nanti jadi di filmnya tuh ada tim dokumenter. Dia kayak ngunjungin satu kampung, nggak tahu nama kampungnya, pokoknya di daerah Thailand Selatan. Jadi tim dokumenternya tuh kayak mendokumentasiin seseorang dukunnya siapa ya? Lupa pokoknya ada. Terus dia tuh dukun namanya Rangsong kalau nggak salah. Rangsong. Langsung. Boleh. Terus Terus? jadi dia tuh di setiap kampung tuh punya punya dukunnya masing-masing, punya rangsongnya masing-masing. Jadi si dukun yang rangsong di kampung apa lupa namanya. Kampung Jadi itu loh, bukan? dia tuh dirasukin sama dewa Zeus. bukan Buddha. bukan ada pokoknya Dewa dia. Bayan, namanya tuh Dewa Bayan, bukan Bayam. Bayan tahu. Jangan mati, astagfirullahaladzim. Tunggu kita hidup. Oke. Jadi di si dukun ini dirasukin sama Dewa Bayan. Jadi permasalahannya itu ya tentang keluarga. Astagfirullahaladzim. Jadi Tepang sekali. Jadi ceritanya tuh kayak tentang permasalahan keluarga, tapi dikentalkan sama horornya gitu. Jadi ya
agak lumayan serem sih nonton aja. Soalnya film baru ya, jadi kalau diceritain plotnya apa spoiler takutnya. Oke. Gitu. Saya film horor Favorit? Mungkin dong nggak Favorit. Favorit aku ada filmnya tuh, dia dari Thailand juga, tentang perdukun-dukunan gitu dah. sama nih. Ya sama, ya dia beda judul lah. Oh iya, kadang ada juga. Kalau aku judulnya lupa, kayak dia pokoknya tuh ada sesosok dukun 2 orang. Jadi dukun yang pertama nih, dukun si A ini, dia punya kutukan itu kayak dia nyembah dewa, tapi dewa tuh nggak mau disembah sama dia karena mungkin ada sesuatu di dalam dirinya tuh kayak entah setan entah apa gitu yang bikin kayak Tuhan pun nggak ini sama dia. Jadi setan tuh harus keluar dulu dari tubuh dia. Jadi ada seorang dokumenter datangi si dukun ini, nanyakan tentang hal itu. Lalu cara mereka menyelesaikannya tuh dengan mendatang dukun kawannya ini yang B, dukun B ini. Nah, lalu dibuatlah suatu ritual sama mereka, kayak diajak ke suatu gedung gede kosong, gedung mati, nggak ada isi siapa-siapa. Jadi dibikinlah ritual orang tuh. Ya aku nggak ngerti kali lah, pokoknya kayak gitu ritualnya. Jadi dukun B ini udah maju duluan ke depan jadi pawangnya, dan dukun A ini diikat di tengah-tengah lingkaran. Jadi pas diikat itu dokumenternya tuh kan pada ngerekam semua tuh. Nah, tiba-tiba kamera semua mati. Gara-gara ini pawangnya ini udah mulai ritualnya itu. Jadi pas sudah mulai ritual, datanglah angin apa segala macam, hantu-hantu gaib masuk ke dalam diri ini si dukun yang A ini. Jadian setannya tuh makin banyak, bukan makin keluar. Nah, jadi dukun A ini jadi kayak hilang kendali, jadi lepas dari tali. Jadi ya dia bunuh semua kru dokumenter termasuk juga dukun B ya. Jadi pokoknya terakhir di film itu dukun A itu makin liar lah, dan tinggal di dalam gedung itu. Habis itu di akhir filmnya ada jelangkung dicucuk-cucuk pakai jarum entah apa. Mungkin ada yang iri dan dengki sama dukun A ini. Jadi sehingga dukun A ini dikutuk oleh orang yang Lebih di atas dia atau gimana? bukan lebih di atas dia, yang nggak suka sama dia. Jadi dukun A ini mungkin pernah menyakiti seseorang, sehingga seseorang itu menyewa dukun lain untuk nyantet dukun A ini. Setan. Ya pokoknya dukun lawan dukun lah. Oke. Jadi gitulah ceritanya. Kalau Aina? Kayaknya karena nggak suka ini, mungkin karena nggak suka film-film horor gitu ya, nggak ada. Takut nontonnya, karena tiba-tiba langsung merinding kayak Kalau gini. Munafik gimana? Pernah nonton, Munafik cuma ya film Malaysia. ingat kan langsung yang lupain gitu. Serem sih. Sama orang yang di teriak-teriaknya. Munafik sih, Aber paling menarik. Itu tahun berapa ya? Munafik udah lama ya? Iya. Sampai menggemparkan. Dari cerita-cerita tadi ya, cerita Shoki sama Saya ternyata ada loh, kalau kita nonton film horor itu ada loh manfaatnya gitu. Yang pertama itu baik untuk kekebalan tubuh. apa nih, Man? Kebelan tubuh? Iya, karena itu Kebal dari setan. Enggak lah. tapi di sini ya menurut kompas.com itu ada baik untuk kekebalan tubuh. Jadi tuh ketika kita nonton itu ritme pernapasan sama denyut jantung kita itu jadi cepat gitu. Jadi Ya. baik untuk kekebalan tubuh. Terus Bisa. ada dapat membakar kalori. Oh, bisa lah. Oh Diet ya, tanpa berkeringat ya. Iya, berkeringat Kayak ketakutan tadi tuh. berkeringat, kurus. diet tanpa itu bisa berarti. Dan juga membantu dalam mengatasi rasa takut yang sebenarnya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong takut ya, kita tuh sebenarnya nggak boleh kan Terlalu takut. terlalu gitu. takut kayak gitu, terlalu takut bahwa ya memang ada, mereka itu ada, cuma ya
Jangan terlalu takut sampai mereka menyerap energi kita, dan apa yang kita pikirkan kayak kita pikirkan Jadi buyar. misalnya gini, kita pikirkan kita takut sama bebek gombel misalnya. Mereka menyerap energi kita dan mereka akhirnya menyerupai bebek gombel. Nakut-nakutin kita gitu ya kan. Malah kita yang Yang jadi dampaknya. iya. Jadi kita tuh harus percaya nggak percaya ya, yang namanya makhluk halus tuh emang ada. Kita itu hidup berdampingan sama dia. Tapi kembali lagi ke sang pencipta yang menciptakan kita juga mereka gitu. Dan pastinya kalau misalnya agar kita nggak diganggu sama dia, kita jangan mengganggu mereka gitu. Ya, pastinya sih gitu ya. Sopan, jangan mengganggu mereka. Permisi, kan Iya. ada tuh budaya Indonesia yang mengatakan permisi ya gitu. Betul. Ya kan? Oke. Oke, mungkin ini aja buat episode kali ini. Ya. Jangan lupa Subscribe, Like, komen And share. share. ke teman-teman kalian agar video ini banyak yang nonton, oke? juga jangan lupa ceritakan Pengalaman Oh iya, jangan horor lupa kalian ceritakan di dalam komen. Di komen. di bawah ini. Oke. See you, Siber. Salam Remedia.